Fanatisme gila supporter timnas Indonesia di GBK langsung trending topik di 87 negara. Kalahkan timnas Indonesia, pelatih Jepang bocorkan 3 strategi hebat Sintayong dengan pemain naturalisasi. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Jelang laga timnas Indonesia melawan Jepang, sekitar 75.000 supporter mulai memerahkan GBK. Antusiasme para supporter Indonesia ini menunjukkan bahwa mereka sangat mendukung penuh perjalanan pasukan Sintayong dalam kualifikasi Piala Dunia ini. Supporter timnas Indonesia atau yang dikenal dengan sebutan supporter Garuda semakin menunjukkan eksistensinya di panggung internasional. Hal ini menjadi bukti nyata betapa antusiasnya dukungan terhadap timnas Indonesia, bahkan ketika bermain di luar negeri. Setiap laga selalu menjadi ajang untuk membuktikan bahwa sepak bola Indonesia mampu bersaing di level tertinggi. Seperti diketahui, ada sekitar 60.000 tiket pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang sudah terjual habis sehingga supporter Garuda membludak. Meskipun waktu kick-off masih lama, supporter timnas Indonesia sudah hadir dan masuk ke stadion. Mereka yang hadir terlihat memakai jersey merah putih. Cuaca terik tidak menjadi masalah, walaupun antrian mengular, supporter tetap tertib untuk masuk ke dalam area GBK. Uniknya, banyak supporter wanita, bahkan emak-emak sembari membawa anaknya memadati kawasan stadion GBK. Tak sedikit supporter kaum Hawa yang datang untuk memberikan dukungan ke sejumlah bintang seperti Rafael Strijk, Nathan Joon hingga Ivar Jenner. Semangat timnas Indonesia, saya yakin hari ini menang. Love Rafael Strijk pokoknya, ungkap supporter. Antrian mengular juga terjadi saat penonton ingin memasuki tribun. Situasi cukup kondusif karena antrian untuk perempuan dan laki-laki dibedakan, sehingga tidak terjadi penumpukan yang berlebihan. Dengan dukungan penuh dari supporter setia, para pemain tentu akan merasa termotivasi untuk memberikan yang terbaik di lapangan nantinya. Mereka akan berjuang sekuat tenaga untuk memenangkan pertandingan dan membawa Indonesia semakin dekat dengan impian lolos ke Piala Dunia 2026. Kini para pemain timnas Indonesia dihadapkan pada tantangan baru. Mereka harus mampu membuktikan bahwa mereka layak menjadi bagian dari tim nasional dengan menampilkan performa apik di tengah gempuran harapan dan ekspektasi tinggi dari supporter. Karena setiap sentuhan bola, setiap gerakan, dan setiap keputusan di lapangan akan mendapat sorotan penuh dari jutaan mata yang mengikuti pertandingan nantinya. Dan para supporter yakin bahwa seluruh para pemain merah putih mampu menjawab panggilan tersebut. Karena setiap tekad, kekompakan dan profesionalisme yang telah tertanam kuat akan menjadi modal penting untuk menundukkan lawan dan memuaskan hasrat supporter yang membara. Semaraknya antusiasme supporter adalah anugerah berharga bagi timnas Indonesia. Kini saatnya bagi para pahlawan lapangan untuk membalas cinta dan loyalitas pendukung dengan perjuangan dan kemenangan yang membanggakan. Semoga dalam setiap pertandingan yang dijalani akan menjadi panggung mereka untuk mengukir prestasi dan menginspirasi seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Membongkar 3 strategi dan senjata utama Sintayong yang bisa bikin Jepang kerepotan. Sejak menangani timnas Indonesia pada 2019, Sintayong pelatih asal Korea Selatan telah memberikan dampak yang signifikan. Seiring berjalannya waktu, tantangan yang dihadapinya semakin berat, terutama dengan timnas Indonesia yang kini berada dalam grup yang dihuni oleh tim-tim kuat seperti Arab Saudi, Jepang, dan Australia. Sintayong juga mendapatkan dukungan dari sejumlah pemain naturalisasi yang memperkuat skuadnya. Dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026, terdapat beberapa senjata utama yang dimiliki Sintayong untuk meningkatkan daya saing timnas Indonesia di level Asia dan membuka peluang untuk lolos ke turnamen bergengsi dunia tersebut. Berikut adalah 3 senjata utama yang dapat menjadi kunci keberhasilan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Salah satu ciri khas dari tim yang dilatih oleh Sintayong adalah penerapan taktik pressing tinggi yang agresif. Dalam banyak pertandingan, tim Indonesia menunjukkan keberanian dan agresivitas yang lebih dalam usaha merebut kembali bola, terutama di area sepertiga akhir lawan. Sintayong menginginkan agar timnya tidak hanya fokus pada pertahanan yang solid, tetapi juga mampu melakukan serangan cepat setelah berhasil mendapatkan bola. Pertama, mencegah penguasaan bola lawan. Dengan menerapkan pressing tinggi, Indonesia dapat menekan lawan sejak dari lini belakang, yang memaksa mereka untuk melakukan kesalahan dan membuka peluang bagi tim. Kedua, transisi cepat. Setelah berhasil merebut bola, tim akan segera bergerak ke arah serangan dengan memanfaatkan kecepatan pemain sayap seperti Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri. Keduanya mampu memanfaatkan ruang kosong untuk menciptakan peluang. Ketiga, tekan lawan yang memiliki penguasaan bola tinggi. Dalam laga melawan tim-tim besar Asia, konsistensi dalam melakukan pressing akan membatasi ruang dan waktu bagi lawan untuk mengolah bola dengan nyaman. Dalam pertandingan melawan tim-tim seperti Vietnam, Thailand atau Malaysia, Indonesia seringkali melakukan tekanan agresif di lini tengah untuk mengurangi pengaruh lawan terhadap permainan. Hal ini menciptakan peluang bagi Indonesia untuk melakukan serangan balik yang cepat dan efektif. Indonesia memiliki beberapa pemain sayap yang sangat cepat dan mampu menciptakan ancaman di sisi lapangan. Pelatih Sintayong memanfaatkan kecepatan mereka untuk menyerang sisi lawan secara langsung, baik melalui umpan silang maupun penetrasi ke dalam kotak penalti. Dengan adanya dua pemain sayap yang cepat, Indonesia dapat memanfaatkan lebar lapangan, mengacak-acak pertahanan lawan, serta menciptakan ruang bagi gelandang atau striker untuk bergerak. Pemain sayap ini tidak hanya berfungsi untuk memberikan assist, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mencetak gol jika diberi ruang di area penalti lawan. Dengan strategi ini, Indonesia dapat meningkatkan daya serang dan menciptakan lebih banyak peluang untuk mencetak gol dalam pertandingan. Dalam banyak pertandingan, tim Indonesia menunjukkan keberanian dan agresivitas yang lebih dalam usaha merebut kembali bola, terutama di area sepertiga lawan. Salah satu pencapaian signifikan dari Sintayong adalah kemampuannya mengubah mentalitas pemain Indonesia yang sebelumnya kerap kali kurang tangguh saat berhadapan dengan tim-tim besar. Dia selalu mengedepankan pentingnya kerja keras, komitmen, dan ketahanan mental yang terlihat jelas dalam permainan Indonesia yang kini lebih berani dan tidak mudah menyerah, meskipun menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat. Selain itu, Sintayong juga sangat teliti dalam menganalisis kekuatan serta kelemahan lawan. Ia mampu merancang taktik khusus untuk menghadapi setiap lawan di kualifikasi Piala Dunia, baik dengan melakukan penekanan tinggi maupun bermain lebih hati-hati sesuai dengan situasi yang dihadapi.